Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa bertumbuh setiap hari di dalam Kristus, sehingga pengaruh daripada Kristus sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebagai orang percaya, jika kita tidak memberikan pengaruh dari Kristus bagi lingkungan kita, maka ada kemungkinan besar kita inilah yang dipengaruhi oleh lingkungan kita, di mana lingkungan kita mempunyai kebiasaan dan cara pandang yang duniawi. Kita tidak boleh lupa bahwa apa yang seringkali kita lihat atau yang seringkali kita dengar, maka tanpa kita sadari, hal itu akan mempengaruhi bagaimana cara hidup kita dan cara pandang kita. Namun ketika kita selalu berinisiatif menjadi berkat Kristus bagi lingkungan kita dengan kesadaran akan panggilan Kristus dalam hidup kita, maka hal itu dapat menjadi perisai terhadap asupan duniawi itu ke dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai dengan pasal 7 ayat yang pertama. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bagaimana kehidupan dari jemaat di kota Korintus melalui surat 1 Korintus. Hal ini dapat terjadi karena begitulah kehidupan penduduk kota Korintus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati agar mereka tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan dunia ini. Artinya, orang percaya tidak lagi memberikan pengaruh bagi dunia ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus waspada terhadap pergaulan kita, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, namun seharusnya kita justru menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah dunia yang memberikan pengaruh kepada penduduknya. Sehingga setiap pribadi dari penduduk dunia ini tidak dapat tidak, dia dikepung oleh pengaruh dunia ini. Saudara, demikian juga dengan orang percaya yang berada di kota Korintus. Sudah kita tahu, mayoritas penduduk Korintus bukanlah orang Kristen, sedangkan orang Kristen hanyalah minoritas.
tetapi mereka adalah orang-orang tidak percaya dengan falsafah dunia dan juga dengan penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewi mereka. Di situ saudara, Rasul Paulus mengingatkan orang Kristen di kota Korintus supaya tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya saudara-saudara bahwa orang percaya haruslah memberikan pengaruh bagi lingkungan dia dan bukan lingkungan mempengaruhi orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya? Di mana kita akhirnya larut dan menjadi sama dengan dunia ini, sehingga tidak dapat dibedakan orang Kristen dengan dunia ini. Ataukah kita tetap menyatakan identitas kita dan kita tetap menyatakan pengaruh kita? Tentu ini adalah pengaruh Kristus bagi dunia ini. Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa kita berada di dalam kepungan pengaruh daripada dunia ini. Jikalau kita tidak dengan sengaja untuk mempengaruhi dunia ini, maka tidak heran kita pun larut di dalam dunia ini. Oleh karena itu kita harus dengan sengaja setiap hari untuk kita bagaimana memberikan pengaruh bagi lingkungan kita. Dan tentu kita harus bertumbuh di dalam Kristus, sehingga bukan aku yang bertahta di dalam hidup kita, tetapi Kristus yang bertahta di dalam hidup kita. Sehingga kemuliaan Kristus, kebaikan Kristus, kasih Kristus, keindahan Kristus nyata di dalam hidup kita, dalam pergaulan kita. Yang kedua, sebagai orang percaya, maka kita ini harus menyadari bahwa kita itu haruslah zero tolerance terhadap apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, Rasul Paulus mengutip apa yang difirmankan dalam Perjanjian Lama. Dan apa yang dikutip itu menunjukkan kepada kita bahwa umat Tuhan itu harus zero tolerance terhadap apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Disitulah saudara, Perjanjian Lama mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Itu menunjukkan saudara-saudara, di hadapan Tuhan, umat Tuhan harus zero tolerance kepada apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, disitulah saudara Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini sekarang memiliki janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu janji-janji di dalam Kristus, di mana di dalam Kristus seluruh janji Allah adalah iya. Maka Rasul Paulus menasihati agar kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Saudara, bukan hanya pencemaran jasmani, tapi juga ada pencemaran rohani. Yaitu saudara-saudara, ketika kita mungkin tidak setia beribadah kepada Tuhan, kita mencari hal-hal di dalam dunia roh yang lain. Kita mencemarkan rohani kita. Tapi bukan saja pencemaran rohani, ada pencemaran jasmani. Ketika kita tidak lagi menghargai tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, yang adalah bait Roh Kudus, kita hidup di dalam dosa dan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saudara, kita sebagai orang percaya harus ingat bahwa orang percaya adalah umat Allah yang kudus, yang dikuduskan oleh darah Kristus.
Dan saudara, kita harus zero tolerance terhadap apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami betapa kami harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami. Karena di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.